Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang developing product strategi atau strategi pengembangan produk. Di sini kami beranggotakan yang pertama Melati Safa Juni Putri, yang kedua Rahma Indah Cahyani, dan yang ketiga Cindy Mai Setiawati. Yang pertama, ada pengertian developing produk strategi. Strategi pengembangan produk adalah bagian dari strategi korporasi. Dalam strategi pengembangan produk terdapat potensi keuntungan maupun risiko dari aktivitas pengembangan produk dan banyak faktor yang menyebabkan suatu organisasi mempertimbangkan melakukan pengembangan produk baru. Ada dua pendekatan dalam menjalankan strategi pengembangan produk, yaitu yang pertama strategi proaktif atau proaktif strategi. Strategi pengembangan produk yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di masa depan. Pengembangan produk dimulai dari perusahaan sendiri. Beberapa bentuk dari strategi proaktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengembangan atau research and development. Strategi ini menempatkan perusahaan untuk terus berusaha mengembangkan produknya secara teknis. Yang kedua, pemasaran atau marketing. Strategi ini menempatkan konsumen sebagai pertimbangan pertama dalam membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, pengusaha atau entrepreneur. Strategi ini memberi kesempatan pada seorang pengusaha atau entrepreneur untuk mewujudkan idenya dengan membuat divisi tersendiri dan mengumpulkan sumbernya. Yang keempat, ada akuisisi atau acquisition. Strategi ini melibatkan perusahaan untuk mengambil alih atau membeli perusahaan lain yang menghasilkan suatu produk yang sama sekali baru bagi perusahaan atau bahkan bagi pasar. Selanjutnya ada strategi reaktif. Strategi pengembangan produk yang dilakukan sebagai respon dari kondisi pasar atau pesaingnya. Beberapa bentuk dari strategi reaktif yaitu yang pertama, strategi defensif. Strategi ini dilakukan dengan menciptakan suatu aksi untuk melindungi perusahaan terhadap produk baru yang dikeluarkan pesaing yang meraih sukses di pasar. Yang kedua, strategi imitatif. Strategi ini dilakukan dengan meniru produk baru dengan cepat sebelum produk tersebut mendapat pasaran yang kuat. Yang ketiga, strategi second but better. Strategi ini dilakukan dengan sebelumnya menunggu hasil pemasaran produk baru di pesaingnya, lalu tidak akan meniru produk pesaing, tapi juga memperbaiki dan memperkuat posisi di pasaran. Yang keempat, strategi responsif. Strategi ini dilakukan dengan mengakomodasi keinginan konsumen. Pengertian developing produk. Secara umum, pengembangan produk atau developing produk dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menambahkan manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Pengertian pengembangan produk telah banyak dikemukakan para ahli, antara lain yang pertama, Asauri tahun 1996 mengatakan bahwa pengembangan produk atau product development adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996 mengatakan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Tujuan developing produk strategi menurut Bukhari Alma tahun 2000 halaman 101 tujuan pengembangan produk adalah yang pertama untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan.
Yang keempat, untuk mendaya gunakan sumber-sumber produksi. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendaya gunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Dan yang terakhir, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Tahapan-tahapan developing product strategy. Agar pelaksanaan pengembangan produk dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu diperhatikan tahap-tahap dalam melaksanakan pengembangan produk. Menurut Kotler, 2002, tahap-tahap pengembangan produk terbagi menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama, ada idea generation atau pemunculan gagasan. Tahapan ini merupakan pencarian peluang produk baru secara terus-menerus dan sistematik. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan gagasan-gagasan baru dan segera mengenai penciptaan produk. Yang kedua, idea screening atau penyaringan gagasan. Setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, perusahaan harus menyaringnya. Tujuan penyaringan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. Yang ketiga, konsep development and testing atau pengembangan dan pengujian konsep. Menguji konsep adalah menyajikan konsep produk kepada konsumer dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumer atas konsep awal pengembangan produk tersebut. Pengujian dilakukan dengan meminta customer yang potensial untuk berinteraksi terhadap sketsa gambar atau deskripsi tertulis yang menggambarkan produk yang akan dikembangkan. Yang keempat, marketing strategy development atau pengembangan strategi pemasaran. Penyertaan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama, menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah direncanakan, penjualan, bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Bagian kedua dari pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Bagian ketiga menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama ini. Yang kelima, business analysis, analisis bisnis. Analisis bisnis dan finansial dilakukan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Di sini dilakukan analisa terhadap sejumlah aspek, seperti proyeksi, permintaan pasar, perkiraan biaya produksi, dan peta persaingan. Yang keenam, product development atau pengembangan produk. Pengembangan produk mengkonversi ide produk dari menjadi bentuk fisik dan sekaligus mengidentifikasi pola strategi pemasaran yang akan diterapkan. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand position, atau usage testing. Yang ketujuh, tes marketing atau pengujian pasar. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand position, dan usage testing. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja produk dan efektivitas program pemasaran secara terbatas sebelum a full-scale introduction. Melalui uji pemasaran ini, perusahaan dapat melakukan observasi perilaku pelanggan secara aktual. Yang kedelapan, ada commercialization atau komersialisasi. Setelah pengujian selesai, perusahaan siap untuk mengenalkan produknya ke pasar yang ditargetkan secara full scale. Sejumlah aspek yang perlu dicermati dalam tahap commercialization adalah kecepatan penerimaan konsumen dan para distributor, intensitas distribusi berupa banyak toko yang penyalur, kemampuan produksi, serta efektivitas promosi, strategi harga, dan reaksi persaingan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.